bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada hari ini, saya ajak kita semua untuk berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dulu. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan kepada kita semua karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bersama saya mengikuti kegiatan diseminasi ini. Ini adalah bagian dari tugas saya dalam program pendidikan guru penggerak, yaitu pada aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Hermin, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mamuju. Bagaimana Bapak Ibu, semangat? Semangat! Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang budaya positif, saya ingin bertanya dulu, apa yang ada di pikiran kita ketika kita mendengar kata budaya positif? Ada Bapak Ibu yang bisa mengungkap pendapat? Silahkan Bu. Ya, jadi budaya positif yang kita ketahui bersama bahwa di mana sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan individu, baik itu di sekolah maupun di tempat kerja kita. Jadi memang seharusnya ini budaya positif harus ditanamkan supaya kita semua adalah nyaman di tempat tersebut. Mungkin itu yang saya pahami tentang budaya positif. Masih ada? Oke, jadi saya sependapat dengan Ibu bahwa budaya positif itu sangat penting kita terapkan karena untuk menciptakan lingkungan kerja kita agar bisa berjalan secara baik yang menyenangkan. Nah, kita lihat di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, jadi tadi ketika kita ditanya apakah budaya positif itu penting diterapkan, ya sangat penting sekali karena dengan menerapkan budaya positif, maka itu akan menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri anak atau murid-murid kita. Karena dengan adanya motivasi dari dalam diri, maka anak-anak bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupannya. Nah, di sini dikatakan budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, materi yang akan kita pelajari selama pembelajaran ini dalam modul 1.4 ini, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita belajar tentang budaya positif, nah, maka PR kita sebagai guru yaitu apa? Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bersama bahwa dalam profil pelajar Pancasila itu memiliki beberapa dimensi, itu ada 6 dimensi. Mari kita lihat bersama.
dalam proses profil pelajar Pancasila ini kita perhatikan pada dimensi yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Bapak Ibu, pada dimensi ini di sekolah kita ini sudah diterapkan melalui apa? Kegiatan-kegiatan seperti apa? Yaitu kegiatan yang kita laksanakan sekali dalam sebulan, yaitu Jumat Beriman. Tujuannya apa? Untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita, supaya anak kita ini mempunyai akhlak yang mulia. Ya. Dan yang kemudian adalah dimensi berkebinekaan global. Nah, kegiatan ini juga kita sudah terapkan di sekolah kita. Melalui apa? Kegiatan-kegiatan pengenalan budaya, baik itu pengenalan budaya lokal maupun budaya nasional, ya. Kemudian selanjutnya bergotong royong. Ini juga kita sudah terapkan di sekolah kita. Melalui apa? Kegiatan Jumat bersih. Nah, selain kegiatan membersihkan di lingkungan sekolah, kegiatan membersihkan di lingkungan kelas, bergotong royong juga dalam hal berkolaborasi. Ketika ada tugas-tugas yang diberikan, mereka akan melakukan kolaborasi dengan baik, ya, tanpa adanya perselisihan antara murid yang satu dengan murid yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah kreatif. Nah, nilai-nilai ini juga kita sudah terapkan di sekolah kita. Begitu pula dengan bernalar kritis dan mandiri. Kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, apakah kita pernah mendengar pembelajaran tentang pernyataan tentang pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada murid? Ya. Pembelajaran berpusat pada guru itu seperti apa dan pada murid itu seperti apa? Ketika pembelajaran istilahnya teacher center, ya, pembelajaran itu berpusat pada guru hanya memusatkan pembelajaran bersifat satu arah tanpa memperhatikan kebutuhan murid. Sedangkan pembelajaran yang berpusat pada murid di sini adalah pembelajaran yang memahami akan perbedaan-perbedaan karakteristik anak. Seperti misalnya anak-anak ditempatkan dalam satu ruangan, kita harus pahami bahwa kemampuan anak, minat anak, bakat anak itu berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh samaratakan dalam hal pembelajaran ini, sehingga anak bisa mengembangkan kemampuannya secara optimal. Nah, selanjutnya kita melihat menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol terdapat beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Saya akan sebutkan satu persatu. Yaitu yang pertama, yaitu ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kesalahpahaman bahwa ketika anak melakukan perbuatan, apakah itu perbuatan baik atau perilaku buruk, semua itu memiliki tujuan. Anak melakukan perbuatan baik, perilaku baik, anak melakukan perilaku buruk, itu ada tujuannya. Nah, terkadang guru mengontrol anak, meminta anak mengikuti maunya gurunya. Saya berikan contoh. Ketika anak melakukan kesalahan, anak diminta untuk melakukan kemauan gurunya untuk berhenti melakukan kesalahan tersebut. Misalnya dia ganggu temannya. Pada saat itu bisa saja anak berhenti untuk mengganggu temannya. Tetapi apakah itu sifatnya permanen? Itu sifatnya sementara saja. Kenapa? Karena posisi saat itu guru memaksakan kehendaknya untuk mengontrol siswa. Tidak ada cara yang diberlakukan atau dilakukan untuk bagaimana menggali keinginan-keinginan anak ini untuk bisa melakukannya atas dasar kesadaran sendiri.
Jadi anak ini melakukannya hanya karena mau saja menuruti gurunya. Dan jika di kemudian hari anak itu akan melakukan perilaku seperti itu lagi, yaitu usir. Dia ganggu temannya karena apa? Tidak ada kesadaran dari dirinya sendiri. Dan selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif dalam bentuk bujukan itu efektif dan bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, terkadang ketika anak melakukan kesalahan, kita berusaha untuk membujuk anak. Apakah itu efektif? Efektif saat itu. Tetapi untuk jangka panjangnya, itu akan perbuatannya itu akan terulang lagi. Kenapa? Karena ketika anak melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka ada sesuatu yang dia inginkan dalam hidupnya, keadaan dirinya, sehingga dia melakukan hal tersebut. Tetapi guru, apa yang dilakukan guru adalah membujuk untuk tidak melakukan hal tersebut. Sehingga di kemudian hari, anak itu akan berulang lagi, akan melakukan kesalahan yang sama. Dan ada dua lagi yang dia butuhkan anak tersebut. Yang pertama, kebutuhan yang satu tidak terpenuhi, penyebab anak melakukan kesalahan. Dan yang kedua, dia minta untuk dibujuk lagi. Saya bikin lagi. Kenapa? Saya kalau tidak dibujuk, dia tidak akan berhenti. Jadi bukannya menyelesaikan masalah, malah bertambah masalah. Anak itu minta dibujuk-bujuk lagi. Jadi ini adalah ilusi, hanya sebuah ilusi bahwa bujukan itu dapat bermanfaat bagi anak untuk merubah perilaku anak. Kemudian yang selanjutnya adalah kritik, membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ketika anak melakukan kesalahan, dia anak ini suka ribut. Kita kritik, kamu setiap hari ribut terus, tidak pernah lakukan kebaikan. Kapan kamu bisa lakukan kebaikan? Kapan kamu berhenti ribut terus? Apakah ini berhasil? Ini tidak akan berhasil. Kenapa? Justru membuat anak semakin trauma dan itu akan membekas dalam pikirannya. Coba kita berpikir sejenak, mengulang kembali kejadian-kejadian ketika kita waktu masih kecil di sekolah. Mungkin ada perilaku kita mendapatkan kritikan, pasti kejadian itu masih kita ingat sampai sekarang. Nah, begitu pula dengan anak-anak kita, ketika melakukan kesalahan, ketika kita kritik, maka itu akan membekas dalam memori anak tersebut. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ketika bujukan gagal, ketika kritikan gagal, ketika hadiah-hadiah gagal, maka biasanya orang-orang dewasa itu melakukan pemaksaan. Dia paksa anak supaya mengikuti keinginan kita. Hal ini tidak akan mengubah perilaku anak, tetapi justru membuat anak merasa marah dan benci terhadap kita. Dan sampai kapanpun itu akan diingat oleh anak-anak kita. Jadi paksaan ini tidak menyelesaikan masalah ya. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat perubahan paradigma baru dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, teori stimulus respon ini sangat efektif sekali. Tetapi seiring dengan perkembangannya zaman, dengan adanya pergeseran nilai-nilai, maka stimulus respon ini sudah tidak begitu tepat untuk diterapkan sekarang. Maka teori stimulus respon ini bergeser untuk zaman sekarang ini, yang lebih tepat digunakan adalah teori kontrol. Mari kita lihat perbedaan satu persatu, Bapak Ibu. Pada stimulus respon, realitas bahwa kebutuhan kita sama itu bergeser menjadi dalam teori kontrol, yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda ya. Bapak Ibu, setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Sama halnya dengan keadaan murid-murid kita di kelas, kebutuhan belajarnya itu beda-beda. Jangan kita samaratakan. Jangan pernah kita berpikir bahwa kebutuhan anak ini sama, makanya semua akan diberikan perlakuan yang sama. Tapi marilah kita mencoba untuk memberikan pemahaman kepada diri kita bahwa kebutuhan anak di dalam kelas itu, walaupun mereka itu dalam satu jenjang, satu kelas, ditempatkan, diberikan pembelajaran dalam waktu yang sama, tetapi kita harus pahami bahwa kebutuhan anak itu berbeda-beda. Selanjutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Itu adalah teori stimulus respon. Dan pada teori kontrol,
bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kembali lagi pada poin pertama, bahwa kebutuhan itu berbeda-beda. Setiap orang mempunyai pandangan berbeda-beda, mempunyai harapan hidup ke depan berbeda-beda, mempunyai gambaran ke depan, harapan cita-cita itu berbeda-beda. Jangan kita samaratakan. Jangan kita memaksakan keinginan kita untuk bisa sama dengan orang lain. Karena apa? Pandangan orang tentang kehidupan ini berbeda-beda, ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tadi sudah disinggung bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, tadi sebagai saya contohkan bahwa anak-anak, ketika anak-anak melakukan kesalahan, maka kita anggap bahwa anak itu perilakunya buruk. Nah, itu pada stimulus respon ya seperti itu. Tetapi pada telekontrol, ketika anak berperilaku buruk, kita jangan langsung menjudge bahwa anak itu perilakunya buruk, tidak baik. Dia mungkin salah asuh atau salah didik di tempat-tempat tertentu. Yang harus kita lakukan adalah kita harus berpikir bahwa semua perilaku itu mempunyai tujuan. Apakah perilaku buruk, apakah perilaku baik, itu semua mempunyai tujuan. Ketika anak menangis misalnya, jangan kita langsung mengatakan tiap hari ini anak, jangan langsung hadir Bapak Ibu. Jangan langsung bilang, kerjanya tiap hari menangis terus. Seperti contoh murid kita Sali, ketika dia menangis, jangan langsung kita singkirkan dari kelompoknya bahwa ini anak kerjanya menangis, jadi jangan ditaruh di kelompoknya. Kita harus menggali apa penyebabnya dia menangis. Kita harus tahu apa yang menyebabkan dia menangis. Bisa jadi ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Jadi kita tanya, kenapa Sali menangis? Nah, pasti dia akan mengungkapkan apa yang menyebabkan dia menangis. Biasanya anak yang menangis karena apa? Karena lapar. Ternyata kebutuhannya tidak terpenuhi sehingga dia menangis. Nah, ketika kita menggunakan teori stimulus respon, kita langsung cek, anak ini kerjanya menangis terus setiap hari. Tetapi ketika kita menggunakan teori kontrol, maka kita akan menggali apa penyebabnya anak ini menangis. Dari situ kita akan tahu bahwa anak tersebut memiliki kebutuhan yang sedang tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, yang sebenarnya adalah hanya diri saya lah yang bisa mengontrol diri saya. Saya tidak bisa mengontrol orang lain untuk berikutnya, dan orang lain pun tidak bisa mengontrol saya. Nah, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi sudah disinggung. Ketika bujukan gagal, maka pemaksaan terjadi. Tetapi pada teori kontrol, ketika perilaku anak ini kita lihat ada yang tidak sesuai dengan aturan, maka apa yang harus kita lakukan adalah gunakan kolaborasi, Bapak Ibu. Kita berkolaborasi untuk apa? Melalui apa? Melalui komunikasi dengan baik. Kita komunikasikan ada apa sehingga anak tersebut melakukan perilaku yang menurut kita itu salah. Setelah kita komunikasikan dengan baik, maka kita buat kesepakatan. Nah, dari kesepakatan itu, maka anak-anak, karena kita libatkan dalam kesepakatan, ketika menangis kita tanya, lain kali jangan menangis lagi nak ya. Lain kali kalau ada kebutuhannya bilang sama ibu, berarti ibu bantu apa yang kamu butuhkan. Nah, lain kali ketika dia menginginkan sesuatu, mungkin dia bisa datang ke kita sebagai guru. Ibu, saya lapar, saya butuh makan saat ini. Dia tidak langsung melakukan kesalahan. Oleh karena itu, ketika anak melakukan kesalahan, sebaiknya kita melakukan komunikasi dengan baik. Setelah kita komunikasi, kita lakukan kesepakatan. Kesepakatan apa yang baiknya kita lakukan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, selanjutnya adalah berpikir menang kalah pada stimulus respon. Menang kalah ini tidak tepat lagi karena dalam satu komunitas itu bukan satu arena kompetisi, bukan arena tanding ya. Macam kita di sekolah ini bukan arena kompetisi, bukan kita di sini untuk bertanding, tapi kita mempunyai satu tujuan, yaitu mencerdaskan murid-murid kita. Nah, jika
Ketika anak melakukan kesalahan, marilah kita intinya di sini membantu anak untuk menemukan solusi, sehingga dalam hal ini anak tidak merasa tertindas, anak tidak merasa dipojokkan, tetapi kita bangkitkan semangat anak, kita gali motivasi dari dalam diri anak, sehingga ketika anak melakukan kesalahan dia harus menyadari bahwa dia ketika melakukan kesalahan dia harus mengubah pola perilakunya agar tidak mengulangi kesalahan. Jadi dalam hal ini anak tidak merasa ditindas, tetapi kita berikan semangat kepada anak, kita berikan motivasi kepada anak. Nah, mungkin materi untuk budaya positif tadi tentang paradigma baru sudah selesai. Kita masuk dalam pembahasan kedua, yaitu disiplin positif. Nah, di sini muncul kata apa makna disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, apa kira-kira yang terbersih dalam pikiran kita ketika kita mendengarkan kata disiplin? Sesuai aturan yang mendidik anak ya tanpa kekerasan. Ya, betul sekali. Disiplin ada yang mengatakan bahwa harus taat pada aturan. Ada yang mengatakan bahwa disiplin mendidik anak tanpa aturan, tanpa kekerasan. Nah, disiplin yang kita pikirkan adalah disiplin biasanya di dalam sekolah itu ada tata tertib yang sudah disusun. Nah, seperti di sekolah kita ada tata tertib. Di situ ada tata tertib, kemudian di bawah itu ada sanksi. Ketika kita melanggar tata tertib itu, di bawahnya itu ada sanksi. Ada konsekuensi yang harus diterima anak. Nah, tetapi pada dasarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, makna belajar di sini adalah disiplin diri dari murid-murid. Ini pendapat Socrates dan Plato. Jadi, disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi, disiplin ini mengajarkan kepada anak-anak untuk menggali atau menanamkan nilai-nilai yang dia yakini. Jika dia merasa punya tujuannya, dia yakini dan dia akan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai tersebut. Contohnya, ketika ketika kepala sekolah memberikan aturan jam 7.30 semua guru dan siswa sudah ada di lingkungan sekolah. Jadi jam 7.30 ini semua sudah ada di sekolah. Ketika hari besoknya semua guru dan siswa hadir tepat waktu jam 7.30. Tetapi apakah semua guru dan siswa ini memiliki tujuan yang sama? Ini menanamkan nilai-nilai yaitu disiplin positif dalam dirinya. Kita lihat pada tindakan selanjutnya. Ketika kepala sekolah tidak hadir suatu hari, apakah semua guru dan siswa akan hadir tepat waktu jam 7.30? Tidak ya. Ada guru yang bolong-bolong, ada guru yang hadir jam 7.40, jam 8, bahkan tidak hadir. Begitu pula siswa. Tetapi ada juga guru yang tetap hadir jam 7.30 walaupun tidak ada kepala sekolah. Begitu pula dengan siswa. Ada juga yang hadir karena dia taat kepada aturan yang dianggap penting bagi dirinya. Nah, inilah yang dikatakan motivasi dari dalam dirinya tanpa ada unsur paksaan atau hukuman. Nah, biasanya kalau kita hadir tepat waktu, kenapa? Karena kita takut ditegur. Karena kita malu dibilang tidak taat pada aturan yang sudah dikeluarkan kepada sekolah. Tetapi ada juga yang hadir karena tadi Ibu Mimi katakan, karena dia taat pada aturan tanpa ada paksaan. Jadi dia menanamkan nilai-nilai disiplin positif, menanamkan nilai motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk
untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang. Seperti tadi, ketika dikeluarkan aturan, ada yang datang tepat waktu walaupun tidak ada kepala sekolah, tetapi ada juga yang datang tidak tepat waktu. Nah, disinilah bisa kita melihat mana yang patuh pada mana yang menerapkan disiplin positif dalam dirinya dan mana yang disiplin karena takut akan teguran atau aturan. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu apa? Nilai-nilai di dalam profil pelajar Pancasila. Ya, yang dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi yang sudah mencakup semua nilai-nilai yang kita terapkan di sekolah. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak dalam melakukan sesuatu tanpa hadiah, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi anak melakukan dengan penuh kesadaran diri tanpa ada unsur dari luar. Yang itu murni dilakukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, ya. Nah, kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Semua manusia mempunyai kebutuhan dasar, termasuk kita semua yang hadir pada saat ini. Begitu pula dengan murid-murid kita. Kita semua mempunyai kebutuhan dasar. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Tadi sudah dibahas. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Di sini kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Apa saja contoh-contoh kebutuhan bertahan hidup itu? Yang pertama yaitu makanan. Seperti tadi contoh murid kita, ketika dia menangis, ternyata ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, yaitu apa? Makan. Tempat tinggal, keamanan. Ketika anak-anak juga berantem, mungkin ada di antara anak-anak itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu apa? Dia merasa keamanannya terganggu, sehingga dia harus menunjukkan perilaku yang tidak baik. Makanya kalau ketika anak-anak bertengkar, jangan langsung kita marahi anak, langsung menghadap. Kamu kerjanya tiap hari berkelahi. Mari kita gali, ada apa? Apa yang menyebabkan dia berkelahi? Mungkin ada sesuatu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Begitu pula dengan kesehatan. Nah, kita lanjut ke kebutuhan yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, semua manusia membutuhkan kasih sayang. Semua manusia membutuhkan rasa ingin diterima. Ya, Bapak Ibu, saya rasa kita semua di sini tidak mau ketika kita datang kita mendapatkan penolakan dari teman-teman kita. Pasti kita merasa tidak nyaman ketika ada penolakan. Ya, jadi contohnya di sini adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Ketika ada satu kelompok, kemudian kita masuk dan kita merasa tidak nyambung, pasti kita merasa tidak nyaman dengan kelompok itu. Dan sudah pasti kita akan menarik diri dari kelompok tersebut. Kenapa? Karena kita merasa tidak diterima di kelompok tersebut. Otomatis kita akan menarik diri. Tetapi ketika kita diterima di kelompok tersebut, maka kita merasa akan nyaman. Kita merasa dihargai. Kita merasa bagian dari kelompok tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah penguasaan. Nah, apa saja kebutuhan dalam penguasaan ini, yaitu masalah harga diri. Ketika harga diri kita merasa harga diri tidak dihargai atau diinjak-injak, pasti kita akan marah. Kita harus tahu kenapa, apa yang menyebabkan kita marah. Kenapa kita marah? Karena ada kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi, yaitu apa? Harga diri kita merasa diinjak-injak. Ya. Kemudian keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar.
Nah, selanjutnya kebebasan. Kebebasan ini dalam hal mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kesenangan ini mencakup bermain. Jadi anak-anak kita ini membutuhkan bermain, ya. Di sekolah jangan dikasih terus berjalan kepada anak-anak. Kenapa? Karena ketika anak-anak belajar terus-menerus, maka kesenangannya akan terganggu. Dia akan merasa haknya itu diambil. Sehingga anak biasanya memberontak. Dia keluar dengan sendirinya. Ketika jam istirahat kita tidak memberikan waktu atau kesempatan beristirahat, maka anak-anak merasa hak saya dirampas. Maka biasanya anak-anak keluar dengan sendirinya dari kelas. Kenapa? Karena anak-anak juga membutuhkan waktu untuk bermain. Ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu apa? Kesenangan. Nah, selanjutnya adalah humoris, antusiasme, dan tertawa. Ternyata tertawa itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu. Tidak ada orang yang setiap hari marah terus setiap hari. Kita butuh tertawa juga. Kita butuh refleksi. Tertawa itu adalah bagian dari kebutuhan dasar kita. Jadi ketika ada orang yang sudah tidak pernah tertawa dalam kehidupan, itu perlu dipertanyakan. Pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mungkin dia lagi banyak masalah atau apa. Jadi ketika ada orang setiap hari marah terus, jangan langsung ditanggap, ibu itu kerjanya marah-marah terus. Mungkin ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam hidupnya, sehingga dia marah. Ya, Bapak Ibu. Nah, sampai di sini tentang kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut saja atau ada yang perlu ditanyakan atau lanjut ya. Nah, kita masuk dalam poin keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Sejak dari pertama tadi pembahasan, semua ini menyangkut motivasi. Kenapa? Dalam melakukan sesuatu, kita sebagai manusia itu perlu ada motivasi. Baik itu motivasi dalam diri kita maupun motivasi dari luar. Jadi sejak awal kita belajar, semua itu tertuju kepada motivasi. Jadi motivasi perilaku manusia itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang yang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ada dua jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Motivasi seperti apa? Motivasi melakukan disiplin diri karena takut dihukum atau untuk menghindari hukuman. Nah, seperti tadi, contoh datang tepat waktu karena takut dihukum, takut ditegur kepala sekolah, baik guru maupun siswa. Jangan berpikir ini hanya tertuju kepada siswa saja. Kita juga sebagai guru, kita benar. Kita datang tepat waktu karena malu dibilang setiap hari selalu terlambat. Nah, kita melakukan sesuatu karena ada unsur dari luar. Kemudian yang kedua, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan. Apakah itu bentuk hadiah, apakah penghargaan atau pujian dari orang lain. Ada juga anak-anak baik guru maupun murid datang tepat waktu karena mau dipuji, mau diberikan penghargaan. Oh iya, Ibu Hermi setiap hari hadir tepat waktu. Pukul 7.30 sudah ada. Tapi ketika kepala sekolah tidak hadir, apakah saya akan tetap hadir jam 7.30? Belum tentu, Bapak Ibu. Karena ini motivasi ini hanya dari luar saja, bukan dari dalam diri. Bukan merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang guru yang harus menanamkan nilai-nilai positif dalam diri saya. Jadi hanya karena ada takut ditegur, takut dianggap tidak tidak loyal ya,
disiplin sehingga harus tepat waktu. Dan ketika tidak ada kepala sekolah, bahkan tidak hadir. Selanjutnya adalah motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari diri kita. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, mengontrol dan menguasai dirinya untuk melakukan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita anggap baik untuk dilakukan, dan itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi ketika kita hadir tepat waktu, itu kita lakukan bukan karena takut dihukum atau karena mau dipuji, tetapi itu benar-benar karena kita mau menanamkan nilai-nilai disiplin dalam diri kita. Dan ketika motivasi intrinsik ini ada dalam diri kita, ini tidak akan terpengaruh oleh keadaan apapun, kapanpun, dan dimanapun. Tidak tergantung sama situasi, tidak tergantung sama keadaan dan waktunya kapan. Itu akan terus-menerus dilakukan dan diterapkan dalam diri ketika motivasi intrinsik ini muncul dari dalam diri kita. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal pada hukuman. Ketika kita memberikan hukuman kepada anak untuk mematuhi disiplin itu, maka akibatnya adalah anak merasa itu akan merasa menyakitkan bagi anak. Yang kedua, anak merasa tidak nyaman. Jadi ada efek jangka panjang yang anak akan rasakan. Ketika anak dihukum, anak itu akan pertama merasa malu sama teman-temannya, kemudian merasa bahwa dia tidak dihargai, seperti haknya dicabut, sehingga dihukum. Kemudian hukuman ini sifatnya memaksa, dan anak juga merasa takut. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak mau jujur. Kenapa? Takut dimarahi, takut mendapat hukuman. Jadi anak biasanya menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak mau berkata jujur. Kemudian efeknya juga kepada murid adalah murid menjadi rendah diri, anak menjadi tidak percaya diri. Nah, selanjutnya ketika menerapkan disiplin dengan memberikan penghargaan atau hadiah, ini sangat tidak efektif. Kenapa? Karena biasanya anak nanti mau dapat hadiah baru mau disiplin. Kalau tidak dikasih hadiah, tidak mau disiplin. Nah, ini juga bisa merusak hubungan, akan menimbulkan sifat iri. Kenapa? Ketika si A melakukan disiplin hari ini, diberikan hadiah, nah, dan besok si B melakukan hal yang sama, belum tentu kita mampu memberikan hadiah. Nah, ini akan memberikan efek iri kepada temannya. Anak ini pasti berpikir, percuma saya tepat waktu. Kenapa? Kemarin si A tepat waktu dikasih hadiah, sekarang saya tepat waktu tidak dikasih apa-apa. Jadi pemberian hadiah ini sangat tidak efektif. Kenapa? Karena akan menyebabkan sifat iri, akan memunculkan sifat iri kepada anak-anak. Kenapa? Karena kita belum tentu bisa secara konsisten memberikan hadiah kepada anak-anak. Dan yang ketiga, mematikan kreativitas dan menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya sendiri. Kita lanjut pada konsep disiplin dengan identitas sukses. Itu menerapkan disiplin dengan konsekuensi. Ketika kita menerapkan disiplin, konsekuensi itu kita sudah tentukan sebelumnya. Kita berikan kesepakatan kepada anak yang terlambat datang, konsekuensinya apa? Yaitu ketika jam istirahat tidak boleh ikut temannya bermain di luar. Jadi ketika jam istirahat, anak-anak tetap belajar, tetap berada di dalam kelas. Itu konsekuensinya.
patuh, tetapi itu efeknya cuma jangka pendek. Kemudian efeknya juga, konsekuensi ini perlu memonitor berkelanjutan. Kita pantau terus anak ini, apakah anak ini sudah menerapkan disiplin secara berkesinambungan atau tidak. Jadi membutuhkan pemantauan yang secara terus menerus. Kemudian konsep identitas dengan menerapkan konsekuensi ini, murid menghormati peraturan. Anak ini menghormati peraturan, dia hormat terhadap aturan. Kemudian anak juga akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Ketika anak melakukan kesalahan, jangankan anak, saya sendiri ketika melakukan kesalahan, kadang sampai di rumah saya pikir terus, kenapa tadi saya lakukan kesalahan? Apa tadi yang saya sudah bilang sama ibu ini, atau apa tadi saya sudah lakukan kepada anak ini? Jadi saya punya banyak waktu untuk merenungi kesalahan saya. Tetapi ketika ada konsekuensi, maka anak tidak ada kesempatan untuk merenungi kesalahannya. Nah, sekarang kita masuk pada restitusi. Nah, Bapak Ibu, restitusi ini adalah konsep baru menurut saya, karena saya baru dapat konsep restitusi ini setelah saya belajar tentang budaya positif. Ketika kita belajar modul budaya positif, maka kita akan mendapatkan materi tentang restitusi. Jadi, tadi hukuman, konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Nah, restitusi yaitu ketika kita menerapkan restitusi, maka murid akan bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, murid akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Dan pada teori kontrol, dia memegang kontrol pada dirinya. Tadi dikatakan hanya diri saya yang dapat mengontrol diri saya sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat mengontrol saya selain diri saya. Kemudian yang terakhir adalah murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahannya. Nah, selanjutnya kita akan melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini terjadi secara tiba-tiba. Ketika anak datang terlambat, guru tidak ada konsep sebelumnya. Ketika anak datang terlambat, langsung saja tiba-tiba guru memberikan hukuman, misalnya lari keliling lapangan 10 kali. Kalau di sekolah reguler itu kadang hukuman itu masih berlaku. Jadi sampai saat ini hukuman, misalnya anak-anak punya rambut panjang, anak laki-laki rambut panjang itu langsung digunting. Itu biasanya di sekolah reguler itu masih diterapkan. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi pada dirinya ketika melakukan kesalahan. Maka hukuman juga ini bersifat satu arah. Ketika anak melakukan kesalahan, guru menghukum tanpa memberitahu dulu sebelumnya apa yang akan hukuman apa yang akan diberikan. Langsung saja secara tiba-tiba. Nah, hukuman ini bisa juga berupa fisik maupun psikis. Nah, hukuman bisa berupa fisik, yaitu hukuman-hukuman misalnya diberikan tugas menulis 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Itu adalah bentuk fisiknya. Tetapi kalau psikis, hukumannya bentuk kata-kata. Biasanya kita keluarkan kata-kata yang tidak nyaman pada murid. Nah, kita lihat pada poin yang kedua, yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, walaupun sudah disepakati bersama, tetapi akibat dari konsekuensi pelanggaran yang dilakukan atau konsekuensi yang diterima atau sanksi yang diterima itu tetap membuat anak tidak nyaman. Guru selalu memonitor muridnya. Tadi ya, ketika konsekuensi itu dilakukan, kita selalu pantau murid. Selanjutnya kita masuk dalam poin yang ketiga adalah restitusi. Proses
memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kita akan lihat apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Perbedaan mungkin bisa kita lihat perbedaan dari ketiga perlakuan tersebut. Mungkin dari perlakuan, dari contoh-contoh kita bisa mengerti perbedaan-perbedaan antara ketiga perlakuan tersebut. Yang pertama adalah ketika kasusnya murid datang terlambat ke sekolah. Kalau kita sebagai guru memberikan hukuman kepada murid, contohnya itu murid disuruh berdiri di depan kelas. Kemudian guru marah-marah kepada murid. Murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi, bisa jadi sampai 100 kali. Itu adalah bentuk hukuman. Kemudian konsekuensi yaitu ketika jam istirahat, murid berada dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Jadi tidak diberikan kesempatan untuk beristirahat dulu. Kemudian guru tegas kepada murid untuk bisa menghormati setiap aturan-aturan yang sudah dilakukan. Tetapi kepada restitusi, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita menanyakan apa keyakinan kelas kita. Misalnya anak contoh murid datang terlambat ke sekolah. Kita tanyakan kesepakatan kelas seperti ini. Misalnya Fidel, apakah Fidel masih ingat kesepakatan kelas yang keyakinan yang telah kita buat bersama? Pasti anak menjawab iya. Kesepakatannya apa? Kita tanya lagi, apa kesepakatan yang telah kita buat bersama? Pasti anak akan jawab, kita akan datang masuk ke kelas tepat waktu. Tepat waktunya jam berapa? Jam 7.30. Kita tanya lagi, Fidel tadi datang jam berapa? 7.45. Apakah sudah sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas? Anak-anak akan jawab, tidak sesuai. Kita akan tanyakan. Jadi, kira-kira kapan kamu bisa menerapkan keyakinan kelas kita? Di sini kita buat anak untuk berjanji, membuat kesepakatan untuk melakukan atau menerapkan keyakinan-keyakinan yang kita sudah sepakati. Jadi tidak ada unsur paksaan di sini. Kita tanya apa yang anak mau. Kalau misalnya anak tidak dapat hadir pada jam 7.30, mungkin anak bisa kemukakan pendapatnya. Ibu, saya tidak bisa hadir jam 7.30 karena saya mungkin terlambat bangun, Ibu. Makanya saya tidak bisa tepat waktu untuk datang ke sekolah. Makanya kita buat kesepakatan lagi. Kita buat kesepakatan. Jadi kira-kira Fidel kalau jam 8.00, jam 8.00, Fidel bisa hadir ya di sekolah. Oh iya Ibu. Jadi lain kali besok kita mulai belajarnya jam 8. Jadi pada saat itu ada kesepakatan dan anak pun juga merasa nyaman. Lain kali anak tidak akan terlambat lagi karena kita sudah membuat kesepakatan dengan mempertimbangkan kebutuhan anak tersebut. Kita tidak bisa memaksakan kamu harus hadir jam 7.30 tanpa kita mempertimbangkan kebutuhan anak. Jadi melalui keyakinan yang kita buat atau yang kita sepakati bersama, maka anak-anak bisa melakukan peraturan yang kita sudah sepakati dengan penuh tanggung jawab. Ya, seperti itu. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai satu kesalahan merupakan satu pembelajaran. Ya. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan apa yang nyaman bagi murid.
Kalau kita paksakan, itu masuk dalam hukuman tadi. Tetapi kalau restitusi adalah tawaran. Kita tawarkan apa yang sesuai dengan keadaan murid, apa yang nyaman bagi murid. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, apa yang terjadi dalam diri anak. Ya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasarnya apa? Seperti tadi, tidak bisa datang pada pukul 7.30 karena dia sedang terlambat bangun. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak. Fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kita fokus pada pembentukan karakter anak, bukan pada tindakan. Jadi yang keenam, fokus pada solusi. Kita lebih fokus untuk mencari solusi supaya anak bisa merasa nyaman dan mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi ini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Kita masuk dalam poin yang kelima, yaitu posisi kontrol. Kita sebagai guru itu mempunyai posisi kontrol. Ada berapa posisi kontrol kita? Yaitu ada 5. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, mari kita lihat posisi kontrol ini, posisi kontrol apa yang tepat untuk kita terapkan bagi murid-murid kita. Yang pertama, sebagai penghukum. Mungkin penghukum tadi sudah dijelaskan dari awal ya, yaitu menghukum anak ketika melakukan pelanggaran. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini kita mencoba untuk membuat anak menyesali dirinya. Kita membuat anak supaya merasa dirinya itu sudah melakukan kesalahan. Nah, ada juga posisi kontrol sebagai teman. Ketika anak melakukan kesalahan, posisi kita ini sebagai teman, kita selalu melindungi, memaklumi kesalahan-kesalahan anak. Ada juga posisi kontrol sebagai pemantau. Setiap hari kita pantau kesalahan-kesalahan anak. Kamu sudah melanggar peraturan, kamu harus patuhi, harus ada konsekuensinya. Jadi setiap hari kita pantau kesalahan-kesalahan yang dibuat anak, dan setiap hari juga kita memberikan konsekuensi atau sanksi kepada anak. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini tadi ada kaitannya dengan restitusi, yaitu menanyakan hal-hal apa yang menyebabkan anak melakukan kesalahan. Apa kamu tahu kesalahan apa yang kamu telah perbuat? Apa kira-kira yang telah kamu lakukan? Dan bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kita berikan tawaran kepada anak. Jadi menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa atau posisi kontrol yang mana yang tepat atau yang cocok kita terapkan? Ya, tentunya kita sebagai manajer ya. Karena sebagai manajer kita bisa memberikan solusi kepada anak, tidak ada dalam bentuk paksaan, tidak ada dalam bentuk pembiaran, tetapi kita fokus pada solusi, mencari tahu, mengkomunikasikan apa yang terbaik bagi murid. Perbedaan dalam penerapan 5 posisi kontrol tadi, yaitu patuhi aturan saya, awas ya, jadi itu mengancam. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu melakukan kesalahan? Ini adalah pembuat rasa bersalah. Jadi kita mencoba untuk membuat anak merasa bersalah. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Itu sebagai teman. Jadi ini ada proses pembiaran, dan kali anak akan melakukan kesalahan lagi. Kenapa? Karena dia bilang ada yang bantu saya. Tapi ada juga yang sanksi itu posisi pemantau ya, sanksi atau konsekuensi apa ya yang cocok buat kesalahan yang telah kamu lakukan. Tetapi kalau posisi manajer, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Apa kira-kira yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Pasti di situ anak akan berjanji. Dan
Dan ketika anak berjanji, maka anak itu akan berusaha untuk menepati janjinya sendiri. Ketika anak mengulang lagi, kita ingatkan lagi. Ketika anak mengulang kesalahan, kita ingatkan lagi. Apa janjinya sama Bapak? Apa janjinya sama Ibu? Apakah sudah sesuai dengan perjanjian kita? Tidak sesuai kan? Nah, kapan kamu bisa menerapkannya? Kita tawarkan lagi. Jadi kita berikan tawaran-tawaran kepada anak. Nah, selanjutnya kita masuk dalam poin ke-6, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang diyakini yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Nah, jadi keyakinan ini adalah kita buat kesepakatan bersama antara murid dengan guru. Setiap perilaku yang kita lakukan di kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kan pertanyaan ini muncul karena kita tahu kalau peraturan itu sudah jelas, aturan yang harus kita taati, aturan yang tidak boleh kita langgar. Kita berpikir bahwa dengan menerapkan aturan di kelas, pasti anak-anak akan taat dibanding dengan keyakinan. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Karena peraturan itu dibuat secara sepihak, satu arah. Guru membuat aturan-aturan, serangkaian aturan, kemudian diterapkan dalam kelas tanpa melibatkan murid. Jadi anak-anak tidak tahu ketika anak-anak melakukan kesalahan apa saja konsekuensi yang akan ditaati, karena anak-anak tidak dilibatkan dalam menyusun peraturan-peraturan tersebut. Sehingga lebih tepatnya adalah membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu anak-anak diminta untuk mengeluarkan pendapat masing-masing. Apa-apa saja yang dikehendaki selama proses pembelajaran berlangsung agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Nah, di situ pasti anak-anak akan keluarkan pendapatnya sendiri. Apa yang mereka inginkan. Tetapi kalau peraturan, mereka tidak mengerti. Apa yang guru sudah keluarkan aturan, anak-anak tidak paham. Tetapi ketika kita susun bersama, maka anak-anak akan pahami dan anak-anak akan patuhi, karena itu adalah keyakinan yang dibuat secara bersama-sama. Di sini adalah proses pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan kelas. Kita diskusikan dulu, anak-anak, kira-kira apa yang anak-anak inginkan selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi anak-anak diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya. Peraturan-peraturan apa saja yang dikehendaki dalam kelasnya. Selanjutnya kita rumuskan peraturan-peraturan kelas itu kita rumuskan. Karena biasanya ada peraturan-peraturan yang mempunyai nilai atau makna yang sama. Makanya kita rumuskan. Yang mempunyai kemiripan itu kita satukan. Kemudian kita merubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir adalah menempelkan keyakinan kelas. Nah, contoh pembuatan keyakinan kelas. Nah, kita minta anak-anak untuk mengemukakan pendapatnya. Ketika anak mengatakan, ini Bu, tidak berkata kasar pada temannya. Ini kan kalimat negatif. Kalau aturan itu tidak berkata kasar terhadap temannya. Nah, kita diskusikan, kita ubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Karena biasanya untuk zaman sekarang tidak tepat lagi menggunakan kata yang negatif kepada anak-anak. Kita usahakan untuk selalu menggunakan kata positif. Jadi tidak berkata kasar kepada teman, itu diubah menjadi berbicara sopan. Kita ubah, ini kita diskusikan. Jadi anak-anak dilibatkan dalam diskusi. Jadi anak-anak akan paham ketika berada dalam kelas, kita harus berbicara sopan. Nah, keyakinan apa di dalam
hal berbicara sopan tersebut. Keyakinannya yaitu saling menghormati. Kita menghormati satu dengan yang lain. Kita menghormati pendapat orang lain. Nah, nilai kebajikan yang ada di dalam peraturan tadi adalah hormat. Nah, inilah yang akan dicantumkan dalam keyakinan kelas. Tidak dalam peraturan, tetapi dalam bentuk keyakinan kelas. Keyakinannya apa? Yaitu saling menghormati. Nah, seperti tidak membuang sampah di dalam kelas. Tidak membuang sampah ya. Kan biasanya anak-anak di dalam kelas itu buang sampah di mana-mana. Nah, dari kalimat negatif ini kita ubah, jagalah kebersihan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nilai keyakinan apa yang disepakati itu tentang kebersihan. Jadi anak-anak akan patuh untuk tetap menjaga kebersihan di dalam kelas. Kita masuk dalam materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses yang dilakukan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam restitusi ini sesuai dengan bentuknya segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Contoh tahapan 3 tahapan restitusi. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, kita jangan langsung memberikan komentar-komentar yang tidak baik kepada anak. Jangan kita langsung menarik anak tersebut keluar dari komunitasnya, tetapi kita adakan pembinaan dulu. Kita panggil anak, lalu kita tanyakan, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Apakah kamu tahu bahwa tadi kamu sudah melakukan kesalahan? Misalnya Fakih suka makan di kelas. Kita tanyakan, Fakih, tadi kamu makan di kelas. Pasti dia jawab iya, Bu. Apakah kamu tahu bahwa makan di kelas itu tidak baik? Pasti dia jawab iya. Nah, kita akan yakinkan anak itu bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan cuma Fakih saja yang melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam validasi tindakan yang salah. Kita lanjut lagi. Kamu tentu punya alasan mengapa tadi makan di dalam kelas. Jadi kita tanyakan alasannya. Jangan langsung bilang, kamu tadi Fakih salah. Kenapa tadi kamu makan di kelas? Kamu lihat temanmu belajar, sementara kamu makan. Nah, itu tidak tepat. Jadi kita tanyakan, kamu tentu punya alasan kenapa tadi makan di kelas. Nah, itu adalah bentuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah, anak pasti jawab alasannya apa. Biasanya Fakih ketika ditanya, dia akan jawab, Ibu, saya lagi konten, Bu. Saya lagi mukbang seperti orang-orang Korea. Nah, itu pasti jawabannya. Karena Fakih itu setiap jam pelajaran temannya sementara belajar, dia langsung ambil setumpuk makanannya, lalu dia makan tanpa membagi ke teman-temannya. Ketika ditanyakan dia jawab, Ibu, saya lagi mukbang, Bu. Saya lagi buat konten seperti orang-orang Korea katanya. Nah, kita validasi tindakannya. Lalu kita tanyakan, kamu punya alasan? Pasti dia akan jawab. Dan kita akan tanya. Nah, kita tanyakan keyakinan. Apakah kamu masih ingat keyakinan yang pernah kita lakukan? Kita buat bersama. Apa keyakinannya? Yaitu tadi kita ungkapkan peraturan-peraturan yang sudah diubah tadi. Itu tidak makan di kelas. Oh iya, kamu masih ingat ya? Bahwa ketika pembelajaran berlangsung, kita tidak boleh makan. Jadi anak-anak akan mengetahui di mana letak kesalahannya. Dan pada saat dia sudah mengetahui di mana letak kesalahannya, kita minta anak itu berjanji. Kapan ya kira-kira Fakih bisa memulai untuk tidak makan lagi di kelas? Nah, kita minta anak itu berjanji. Oh, mulai besok, Bu. Saya mulai besok tidak akan makan lagi di kelas. Nah, ketika besok mau makan lagi di kelas, kita ingatkan lagi. Fakih kemarin sudah janji,
katanya tidak makan di kelas lagi sementara pembelajaran berlangsung. Jadi kapan bisa betul-betul Fakih bisa laksanakan? Oh iya Bu, minta maaf, nanti lain kali besok Fakih tidak akan makan lagi. Nah, kita akan ingatkan terus sehingga ketika anak ini keyakinan ini tertanam dalam diri anak, maka anak akan merasa mempunyai tanggung jawab terhadap keyakinan yang sudah disepakati bersama. Nah, di sini banyak contoh-contoh yang membedakan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Di sini ada video, saya akan putarkan video tentang contoh penerapan restitusi. Selamat siang Alin. Siang Ibu. Hari ini Ibu panggil Alin ke mengajar Ibu ya. Alin tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Karena makan di dalam kelas. Tapi Alin makan di dalam belajar ya. Alin kira-kira kalau makan di kelas tempat belajar itu benar atau salah? Salah Bu. Tapi kita harus bisa bedakan kapan waktunya bisa makan, kita lihat tempatnya di mana, terus tidak boleh makan di sembarang tempat ya, kita harus bisa bedakan. Nah, Ibu tanya lagi, kira-kira kalau makan di dalam kelas sementara belajar itu benar atau salah? Nah, salah. Nah, Ibu mau tanya, apa yang jadi terlambat bangun, jadi belum sempat sarapan ya. Jadi belum sempat sarapan. Ibu mau tanya, kenapa bisa terlambat bangun? Karena terlambat tidur jam berapa? Jam 11. Nah, ini tidak menghukum hari, tidak mau juga tidak mengarah juga sama. Jadi Ibu akan bantu Alin mencari solusi supaya Alin tidak terlambat dari doa, Alin bisa sarapan dan ya kurang mau balik. Baik, jadi Alin harus tidur lebih awal supaya bisa bangun supaya bisa sarapan. Kalau sudah sarapan tidak terlambat ke jadi Alin juga tidak akan di dalam kelasnya. Mari sekarang jadi anak yang Alin tidak aman apa saja yang makan di dalam kelas lagi tidak memberi teman jujur lalu tanggung jawab semuanya masih begini. Ini kira-kira apa bisa lakukan latihan besok. Jadi mulai besok Alin bisa terapkan keyakinan kelas. Alin bisa berkata-kata, anak yang berbakti, tidak suka mau temannya atau tidak mau beli teman lagi. Kemudian Alin juga bisa bertanggung jawab. Itu saja Alin ya. Jadi mulai besok Alin mulai menerapkan keyakinan kelas. Oke. Terima kasih Alin. Tidak baik ya. Nah, kita tiba pada kesimpulan. Kesimpulan bahwa kita tidak bisa memaksakan orang lain. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Hanya diri sendirilah yang bisa berubah, dan diri sendirilah yang bisa berbuat baik jika kita berusaha berubah, jika kita berusaha untuk mengubah diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, demikianlah tadi pembahasan kita tentang budaya positif. Semoga kita dapat menerapkannya dalam lingkungan sekolah kita
baik terhadap keluarga sekolah maupun terhadap murid. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kegiatan ini saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan selamat siang.